Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Dongtian Rahayu. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa Teknik Informatika kelas I233D Universitas Pelita Bangsa? Apa kabar Bapak dosen pemangku mata kuliah PSI atau pengembangan sistem informasi dan aplikasi IoT, Bapak Asep Arwan Sulaiman, STMkom. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, izinkanlah kali ini saya untuk menyampaikan sedikit informasi mengenai praktek IoT, yaitu di pertemuan 12 mengenai input dan output pada ESP32 board. Baiklah rekan-rekan, di sini kita sudah diberikan materi dari Bapak dosen, yaitu Bapak Asep Arwan Sulaiman, STMkom. Saya rasa di sini sudah lengkap ya rekan-rekan. Nanti kita tinggal mengembangkan untuk tahap berikutnya. Namun di sini saya mohon izin dan mohon maaf sebelumnya karena modul yang saya siapkan saat ini adalah tidak sesuai pada materi berikut. Namun ranah kedepannya tujuan saya adalah sama, yaitu untuk mempraktekkan input dan output pada SP32 board atau praktek bagaimana kita mengoneksikan sebuah modul input dan output dari ESP32 dan tentunya nanti kita lanjutkan ke Blink, baik itu di aplikasi handphone maupun boleh di aplikasi website. Baik, nanti untuk materinya silakan rekan-rekan buka ya rekan-rekan di pertemuan 12. Namun di sini untuk pempraktekannya akan saya sediakan, yaitu modul Flame ya rekan-rekan. Sebentar, saya buka dulu. Pertemuan 12. Nah, ini tujuannya sama ya rekan-rekan. Jadi untuk mempraktekkan bagaimana sebuah modul, ya ini adalah modul flame sensor, di mana di sini nanti sensor ini bisa mendeteksi api, yaitu dengan LED yang warna hitam ini. Ini adalah pendeteksi apinya. Kemudian ini modul flame ini juga dilengkapi dengan sensor cahaya, yaitu dengan LED berwarna bening. Kemudian di sini ada 3 kaki rekan-rekan, ada ini VCC, 3 pin ya, pin atau kaki rekan-rekan. Ini VCC, ini ground, dan ini out. Kemudian nanti bila flame sensor ini menangkap api atau cahaya, nanti akan ESP32 akan memprogram LED ini menyala dan buzzer juga menyala. Dan nanti selain kita lihat hasil visualnya dari praktek ini, nanti bisa kita monitor juga dengan Blink. Baik, kita mulai dengan praktek yang kita awali dengan kita sediakan ESP32 ya rekan-rekan. Kalau bisa sesuaikan saja. Di sini adalah ESP32 dev modul. Di sini adalah pin-pinnya ya rekan-rekan. Di sini ada pin atau kita sebut juga dengan 5 volt. Kemudian di sini ada pin GND atau ground. Terus di sebelah bawah ini juga ada pin 3V3. Nah, ini artinya adalah pin positif juga ya rekan-rekan. Yang nilainya adalah 3,3 volt. Kemudian di sampingnya ada ground.
Dan di sampingnya selanjutnya ada pin D15, pin 2, pin D4, dan seterusnya. Begitu juga dengan pin di sebagian atas ini ya rekan. Ini ada D13, D12, D14, dan selanjutnya. Untuk mengawali supaya flame ini bila ada api atau cahaya, kita harus menginstalasi rekan atau melakukan wiring, yaitu nanti kita di sini butuh kabel jumper. Ya, di sini nanti saya simulasikan kabelnya dengan penambahan shape di sini ya rekan. Nah, oke. Ini pakai ini. Dan nanti kalau merah berarti kita hubungkan ke fin yang 5 volt ini boleh. Kemudian 3,3 volt juga boleh. Nah, kalau nanti ground ini nanti kita simbolkan dengan kabel warna hitam yang nanti akan kita larikan ke GND ini atau ke GND yang bagian atas ini atau boleh ke GND yang bagian bawah. Baik. Kemudian nanti kalau out yang ini yang lari ke pin nanti ya rekan. Out ini nanti kita simulasikan juga dengan kabel yang selain warna merah atau warna hitam. Baik, kita mulai. Mari kita simulasikan. Ini adalah flame sensor. Kita instalasi dulu atau kita wiring dulu ya rekan. Di sini kita lihat ada 3 pin atau 3 kaki, yaitu VCC. Kemudian yang bagian tengah ini adalah GND atau ground. Kemudian yang paling kiri ini adalah out. VCC ini adalah kaki positif. GND atau ground ini adalah kaki negatif. Kemudian out ini adalah nanti ke kaki pin. Bebas, nanti boleh pin D13, D12 atau pakai pin yang bawahnya. Namun sebagai catatan, di sini flame sensor ini adalah termasuk digital. Kemudian LED ini jenisnya adalah jenis RGB. Perlu kita ketahui juga ya rekan, LED itu ada 2 kaki, yaitu yang tengahnya bulat tebel ini kita namakan kaki negatif. Kemudian yang sebelah kiri ini ada agak tipis ya rekan dalamannya ini adalah kaki positif. Ya, jadi ini adalah kaki positif atau anoda kalau nggak keliru ya rekan. Kemudian ini adalah yang tebel ini adalah kaki negatif atau yang kita sebut katoda kalau tidak keliru. Kemudian kalau buzzer ini terdiri dari 2 kaki juga ya rekan, yaitu kaki merah atau positif, kemudian kaki hitam atau negatif. Baik, mari kita mulai wiringnya. Kita hubungkan VCC sensor flame ini yang ada tulisan VCC ini atau positif ke fin ESP32. Boleh fin yang ini, boleh fin pin positif yang bawah. Baik, kita tambahkan shape, kemudian kita tarik dari VCC ini. Nah, maaf, kita tarik ke menuju ke fin. Nah, boleh ke fin yang ini ya rekan, yang atas ini atau ke fin yang bawah ini. Karena dia positif, VCC positif, maka di sini nanti saya kasih warna misalnya merah misalnya. Oh maaf, ini kita cari warnanya dulu. Kita cari warna sebentar, warna coba kita kontrol kanan. Nah, ini mungkin kemungkinan ya warnanya rekan-rekan. Coba kita oh bener ini warna merah. Nah, secara umum warna merah itu adalah positif. Kemudian kita menuju ke kaki flame yang tengah ini ya rekan. Indikasinya di sini adalah GND. GND ini adalah kaki ground ya rekan-rekan atau kaki positif negatif. Nanti kita larikan ke GND-nya ESP32 atau bagian atas ini atau bagian bawah.
Baik, kita tambahkan. Ini kabel ya rekan-rekan, simulasi kabel maksudnya. Jadi dari GND sini kita tarik ke GND ini. Nah, kita hubungkan. Nah, ini karena ini adalah negatif, maka di sini nanti kita kasih warna hitam. Nah, ini hitam. Artinya ini adalah kaki ground atau negatif. Kemudian kita menuju ke kaki ketiga yaitu out. Nah, ini out ini bebas ya kan. Boleh kita taruh di pin 13, pin 12. Kalau saya berbicara pin di sini artinya GPIO ya rekan-rekan. GPIO atau pin. Ya, paling mudah adalah kita menyebutnya pin. Nah, ini out bisa kita kasih pin sini, 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 sini. Yang berwujud angka ya rekan-rekan. Saya terbiasa kalau out ini kita hubungkan ke kaki pin 27. Nah, kita insert di sini, kita tambahkan kabel atau wiringnya. Ini dari out, misalnya kita pilih kaki 27, kita hubungkan ke 27. Oke. Nah, ini warnanya kita bikin beda ya rekan-rekan. Misalnya kita bikin warna, kita buat warna outnya kita buat warna kuning misalnya. Ini warna kuning. Oke. Nah, udah tersambung semua ya rekan-rekan. Kaki-kaki pin flame ini ke ESP32. Kemudian kita menuju ke LED. Nah, ini perlu hati-hati ya rekan-rekan. LED ini posisi menuju ke ESP32-nya itu kita harus tahu praktek atau pedomannya. Jika misalnya ini yang lari ke kaki negatif, misalnya kita tetap negatif ya rekan-rekan. Nah, ini yang negatif yang kanan ya, yang dalamnya tebal ini. Ini yang negatif. Ini larinya ke ground GSP32. Oke. Kita tambahkan kabel atau wiringnya. Ini. Maaf. Ini kita larikan ke ground. Nah, groundnya boleh ini atau yang bawah ini ya rekan. Sama aja rekan. Atau biar nggak bingung kita jadikan satu sini aja lah. Nah, ini atas ini ground. Nah, kemudian karena dia negatif, di sini saya kasih warna hitam. Oke. Kemudian yang kaki sebelah kiri ini adalah kaki positif. Kaki positif ya rekan. Nah, kita wiring atau kita instalasi. Kita tambahkan kabel. Nah, dari kaki ini ke 5 volt ya di sini. Fin ini artinya 5 volt ya rekan, kaki positif. Atau boleh memakai yang 3,3 volt. Tapi biar nggak terlalu jauh ini wiringnya ya rekan-rekan. Atau kabelnya nggak terlalu ini, kita jadikan satu aja di sini. Yang positif lari ke positif fin. Nah, oke. Karena ini positif, terus kita beri warna merah. Oke. Jadi ingat ya rekan, yang merah ini adalah kaki wiringnya kabel kaki positif. Yang hitam ini adalah kaki negatif. Terus yang kuning yang dari flame tadi adalah kaki yang menuju pin out yang harus kita hubungkan ke ESP32. Baik, selanjutnya kita menuju ke wiringnya alarm atau buzzer. Oke, di sini ada kaki merah positif, kaki hitam adalah negatif. Kita kasih wiringnya atau kabelnya ya, instalasi kabelnya. Dari kaki positif kita larikan ke kaki positif, pin positif. Nah, boleh yang 3,3 volt ini atau yang atas ini, sama aja. Cuman beda voltnya aja. Kalau yang atas ini, saya ulangi, ini adalah 5 volt. Yang bawah adalah 3,3 volt. Nah, karena ini positif, ini saya kasih warna merah. Oke. Kemudian ini yang negatif, juga kita wiring juga ya kan. Yang ini, yang hitam.
kita tambahkan kabel. Nah, ini dari warna kaki negatif ini menuju ke kaki ground. Nah, groundnya boleh yang bawah ini atau boleh yang atas. Silakan, sama saja. Karena ini negatif, maka di sini saya kasih warna hitam. Maaf, ini saya kasih warna hitam. Mana warna hitam? Oke. Nah, hitam. Udah. Jadi selesai ya rekan-rekan wiringnya. Nanti coba kita coding secara manual. Jadi nanti codingan kita adalah jika sensor flame ini menerima api, mendeteksi api atau cahaya, maka akan ESP32 memerintahkan akan menghidupkan LED dan menghidupkan buzzer. Kecuali jika tidak mendeteksi adanya api atau cahaya, maka LED atau buzzer tidak akan menyala atau mati. Baik, mari kita coding perlahan ya rekan-rekan. Kita coding. Sebentar, ini mudah-mudahan bisa dikecilin. Biar nanti gambar bisa kita lihat secara bersama. Baik. Kita lebarkan. Baik, kita buka Arduino IDE-nya rekan-rekan. Ini kebetulan coding-coding yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Nah, di sini langkah pertamanya adalah kita klik file, kemudian new sketch. Oke. Nomor sketch baru ya rekan. Kemudian coba kita pinggirkan ke sebelah kiri supaya nanti gambar yang akan kita buat code jadi kelihatan. Oke. Sebelum video ini saya buat, kita kemarin juga sudah pernah menginstal ini ya rekan, menginstal Arduino IDE. Mudah-mudahan rekan-rekan sudah menginstalnya sehingga kita bisa melakukan code, melakukan pemrograman di saat pertemuan 12 ini. Oke. Di sini ada pin ESP32, kemudian ada flame sensor yang dilengkapi dengan sensor api dan sensor cahaya. Kemudian di sini ada LED, di mana kaki negatifnya kita masukkan ke kaki positifnya kita masukkan ke pin, sedangkan negatifnya sebagai ground. Kemudian di sini ada buzzer, ada kaki positif masuk pin atau 5 volt, kaki negatif masuk ke GND atau negatif ESP32. Baik, di sini kita code dari awal ya rekan-rekan. Crash, define. Artinya di sini adalah temukan. Kemudian apa yang mau kita buat program atau Arduino IDE ini kita perintahkan untuk menemukan apa? Yaitu pertama kita perintahkan untuk menemukan flame dulu. Kita ketik flame. Hati-hati rekan-rekan, hurufnya kalau penamaan ini kalau bisa huruf gede semua, nanti biar nggak rancu. Kemudian flame ini tadi di kaki berapa? Ya, kaki di pin berapa? Pinnya adalah yang warna kuning ini ya kan. Ini adalah pin 27. Berarti di sini kita code 27. Oke. Kemudian bawahnya crash, define. Kemudian selain flame tadi juga ada LED ya kan. Nah, di sini LED itu untuk penamaannya di sini supaya lebih mudah dan kita mengingat saat code-nya. Kita misalnya kita ibaratkan LED merah, warna merah misalnya, atau LED hijau atau biru terserah. Jadi kalau untuk mempermudah ingatan saat ngoding kita misalnya hanya satu LED, misalnya kalau di sini ada 4 LED ya,
merah, kuning, hijau, biru atau apa gitu. Tapi karena ini hanya satu LED, maka di sini saya kasih penamaan merah. Kemudian pinnya tadi lari ke mohon maaf, ini ada kesalahan ya kan. Pin yang ini tidak boleh langsung ke positif. Karena kita kan sistemnya pakai code. Jadi yang positif ini tadi kita larikan ke pin berapa yang kita mau. Nah, kalau saya biasanya output seperti relay, buzzer, LED seperti ini, saya larikan ke kaki-kaki yang pin kecil. Yaitu di sini ada pin 2, kemudian pin 4, dan lainnya. Kalau warna merah biasanya saya taruh di pin 4. Nah, ini ya rekan-rekan, pin 4. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti LED yang positif ini nanti bisa kita taruh di pin selain pin 4. Boleh di pin 2, boleh di pin yang kecil ya rekan, pin 13 atau pin 12 dan lainnya. Oke, mohon maaf tadi wiringnya salah ya rekan. Begitu juga dengan buzzer. Buzzer ini yang positif, ini tidak boleh langsung lari ke positif. Karena kita kan pakai code. Pakai bahasa pemrograman, bukan elektronika yang biasa. Nah ini mohon maaf, ini kita pindahkan ke yang positif, kita pindahkan ke maaf, mana tadi yang positif? Yang positif warna merah ya. Yang positif ini kita pindahkan ke kaki, saya biasanya ini kaki nomor 5. Kalau untuk buzzer ya. Buzzer. Nah, ini kaki nomor 5. Maaf. Karena kita mau code, kalau coding itu nah begini. Nah, begini ya kan. Jadi untuk LED ini dan buzzer, kaki negatifnya yang bulatan tebal ini kita masukkan ke ground. Kemudian yang kaki tipis, yang dalamannya tipis ini, artinya positif ya rekan. Kita masukkan ke salah satu pin angka yang ada di SP32. Boleh angka berapapun, tapi saran saya pakailah angka-angka yang kecil. Karena flame ini adalah input, kemudian LED ini adalah output, dan buzzer ini adalah sebagai output juga. Kemudian kita lanjutkan ke code. Tadi temukan flame di kaki 27 ini, yang warna kuning ini 27 sudah. Kemudian define atau temukan LED merah. Nah ini saya sebut warnanya aja rekan-rekan, nggak apa-apa ya rekan-rekan. LED merah tadi positifnya lari ke kaki berapa, ke pin nomor berapa? Oh ini saya tujukan ke nomor 4. Berarti di sini ketik merah 4. Oke. Kemudian kita enter. Kemudian bawahnya crash, define, temukan selanjutnya apa yang mau kita temukan atau mau kita perintahkan untuk ditemukan oleh Arduino IDE, yaitu buzzer. Oke, kita ketik buzzer. Buzzer pin positifnya atau pin angkanya ada di nomor berapa? Ya di sini positif bisa kita kasih ke angka 5 ini. Jadi di sini kita ketik 5. Oke. Oke. Ini kita tanpa blink dulu ya rekan. Kita coding dasarnya dulu ya rekan. Supaya nanti kita mempermudah untuk selanjutnya. Nah, yang jadi perhatian juga ya rekan. Untuk LED dan buzzer ini yang lari ke pin ini boleh saja yang positif atau yang negatif. Jadi nanti mempengaruhi di hasil code-nya. Kalau ini adalah yang lari ke negatif adalah GND-nya sesuai ya, GND-nya. Kemudian yang lari ke pin angka ESP-nya adalah yang positif. Maka nanti ini disebut sebagai active high. Oke. Active high. Tapi jika suatu saat nanti yang lari ke pin ini kita buat misalnya yang ground ini misalnya lari ke sini misalnya, ke pin. Terus yang positif ini lari ke positif sini misalnya. Itu berarti nanti
digital rate-nya di saat penentuan high atau low-nya di sini adalah jenisnya adalah low, berarti aktif low. Tapi untuk kondisi seperti ini adalah nanti tetap kita ngikuti standar, yaitu aktif high. Begitu juga dengan buzzer, sama saja. Oke, jadi yang lari ke pin nanti bisa yang merah atau bisa yang hitam. Tinggal kita sesuaikan. Tapi untuk standarnya kita yang kaki hitam ya ke ground, yang kaki merah baru lari ke pin ESP32. Baik, kita lanjut. Kemudian di void setup-nya, void setup ini adalah berfungsi untuk pembuatan perintah hanya sekali ya rekan-rekan. Jadi laporan, ibaratnya kita laporan bahwa saya di atas ini sudah mendeklarasikan punya flame di kaki 27, ada LED merah di kaki 4, di pin 4, kemudian ada buzzer di pin 5, kemudian di sini code standarnya, code yang harus ada, yaitu untuk flame ini ya rekan-rekan, harus di apa ya ini, kalau misalnya mau ngoding secara manual, ini jangan sampai lupa, int flame sama dengan digital read, huruf gedenya jangan sampai keliru ya, huruf besar kecilnya ya rekan, kurung buka, flame. Jangan lupa titik koma. Nah ini flame ini kita ambil dari atas ini ya rekan. Digital read-nya ini menyatakan bahwa flame ini adalah termasuk digital dan bukan analog. Nah ini adalah dasar code dari flame ini ya rekan. Ini tidak boleh terlewat. Kemudian kita enter. Kemudian flame sudah, kita menuju ke mohon maaf, ini itu nanti untuk langkah yang di void loop ya. Void loop. Ctrl V. Nah, kita ke void setup dulu. Void setup ini adalah kita laporan atau pembuatan program pertama kali. Jadi tidak diulang-ulang, pertama kali. Mengenai pengondisian. Pengondisian dari satu modul dan 2 output ini. Ini adalah namanya modul, kalau ini adalah output, ini adalah output. Ini modul input, ini output, ini output. Ini jenisnya adalah digital rate, digital, ini adalah output, ini adalah output. Maka di sini kita tuliskan atau kita atur pin mode, kurung buka, apa tadi, flame, kita code atau kita laporkan sebagai input. Jenisnya adalah input. Kemudian bawahnya ganti kita tuliskan mengenai ini LED yang sudah kita kasih warna, misalnya merah ini. Pin mode, hati-hati ya rekan-rekan. Penulisan huruf besar kecilnya, kurung buka, merah, koma, adalah sebagai output. Jangan lupa akhirnya kurung tutup, titik koma. Kemudian kita menuju ke buzzer, pin mode, buzzer adalah sebagai output. Nah ini harus apa ya rekan, kalau misalnya mau ngoding manual. Jadi model pinnya pada flame ini adalah sebagai input, kemudian LED merah ini mode pinnya adalah output, kemudian buzzer mode pinnya adalah output juga. Nah ini baru di sini kita tuliskan ini ya rekan, tuliskan ini int flame sama dengan digital read flame, adalah perintah pembacaan, jenisnya adalah digital, jadi flame ini adalah digital. Kemudian baru kita perintahkan if atau jika flame sama dengan low. Nah ini saya kasih informasi juga ya kan,
flame untuk model sekarang adalah rata-rata active low. Jadi kaki di sini tidak berpengaruh dan udah diuji coba oleh beberapa ahli, emang rata-rata flame sensor yang ada di Indonesia ini adalah active low. Makanya di sini if flame sama dengan low, kemudian kita buat kurung kurawal buka dan tutup, kemudian kita pencet shift, kita enter. Apa yang kita harapkan? Jika flame aktif itu dalam arti kata flame ini nanti mendeteksi api atau cahaya, ya kan? Jika flame ini mendeteksi api atau cahaya atau aktif, maka kita perintahkan digital write. Hati-hati penulisan huruf besar dan kecilnya. Di sini huruf W-nya besar, ya kan? Lainnya kecil. Kemudian kurung buka. Kita perintahkan LED merah ini menyala. Kemudian merah, koma, high. High itu artinya aktif, ya kan? Jangan lupa tutup titik koma, kemudian bawahnya. Terus kita perintahkan apa lagi? Buzzer. Buzzer juga menyala. Berarti di sini digital write, buzzer juga menyala. High. Jangan lupa titik koma. Oke. Nah, ini artinya adalah jika flame aktif atau menangkap api atau cahaya, perintahkan LED merah menyala, kemudian buzzer juga menyala. Nah, perintah selanjutnya apa? Perintah selanjutnya adalah else. Ini yang sederhana dulu, ya kan? Else itu terkecuali atau pengecualian jika flame nanti tidak mendeteksi api atau cahaya atau tidak aktif, maka kita tambahkan kurung kurawal buka tutup di sini, kita tekan shift, kita tekan tombol shift, kemudian kita enter. Oke. Berarti kita perintahkan sebaliknya. Kalau tidak aktif, flame-nya tidak aktif, berarti LED merah ini nanti adalah low atau tidak menyala, buzzernya juga low atau tidak menyala juga atau alias mati. Kemudian di sini digital write, hati-hati huruf penulisan besar kecilnya, merah, LED merah low, jangan lupa titik komanya, kemudian kita enter lagi, digital write, buzzer low, mati juga karena tidak menerima perintah dari SP32 dan flame-nya juga tidak aktif. Jangan lupa titik koma. Nah, di sini nanti boleh kita kasih delay atau boleh enggak, tapi alangkah baiknya dikasih delay dikit-dikit, ya kan? Misalnya delay 100. Kalau 1 detik itu 1000, ya kan? Berarti kalau 100 itu berarti tidak ada 1 detik, cuma 0, sekian detik. Oke. Di sini, ya kan? Jangan lupa di sini kalau misalnya belum ada ESP32 dev modulnya, kita harus menyertakan ESP32-nya. Nah, di sini nanti kita bisa tambahkan di sini, ya rekan-rekan, tool. Nah, buat ESP32 dev modul ini kita arahkan ke bawah ke SP ini. Terus kita pilih yang ESP32 dev modul. Karena ESP32 yang kita pakai tadi adalah ESP32 dev modul. Kemudian potnya jangan lupa, ya rekan-rekan, potnya ini kebetulan di sini adalah pakai pot 3. Baik. Nah, sebelum dikompil langsung, kita uji coba dulu, ya rekan-rekan. Sebelah kiri ini adalah uji coba compile, sedangkan sebelah kanan ini adalah nanti jika benar-benar di komponen atau modul kita benar-benar kita instalasi dengan kabel. Kita upload, ada masalah atau tidak?
Ini belum pakai Blink ya rekan. Kita nyoba code pakai kode dasar dulu. Sama seperti waktu kita melakukan coding di Arduino IDE. Namun ini kita mikrokontrolnya memakai ESP32. Nah ini rekan. Nanti wiring yang kita lakukan tadi, ini flame-nya, kabel-kabel merah, positif, negatif, dan lain-lain tadi adalah ini. Kemudian berikutnya adalah, ini adalah buzzer-nya. Kemudian ini adalah LED-nya. Jadi cara instalasinya sama. Boleh rekan-rekan pakai breadboard atau boleh memakai kabel langsung dari antar pin menuju ke pin, antar pin modul menuju ke pin ESP32-nya. Oke. Oke, ini berhasil. Nah, kalau ini berhasil, berarti nanti perangkat yang kita instalasi, yang seperti ini ya kan? Nah, seperti ini. Seperti ini. Kalau misalnya ini kita kasih api begini, nanti dia akan menyala. Kalau belum, berarti nanti dia tidak akan menyala. Ini kita coba konfigurasi ya rekan. Kita upload sungguhan. Ini kita belum memakai ESP32. Kita tunggu sebentar. Mudah-mudahan berhasil. Oke, berhasil kan? Kita coba. Maaf. Di sini ada kabel yang kurang pas mungkin. Kita cek dulu. Apakah ada kesalahan? Oh, maaf. Oh, bukan ini ya, karena satunya tadi ya. Sebentar. Oh, yang ini. Maaf, kita ulang compile-nya. Yang lain saya hapus dulu. Supaya tidak terlalu membingungkan. Nah, ini sebentar, ini ada codingannya ada 2 ya kan. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, kita hapus. Nah, kita memakai yang codingan kita sendiri tadi ya kan. INT flame, digital flame. Oke, kita coba upload ulang. Mudah-mudahan berhasil. Jadi ini sensor flame-nya ya kan. Ini buzzernya, terus ini LED-nya ada di tengah ini. Oke, saya rasa berhasil ya kan. Kita coba. Nah, berhasil ya kan. Di saat dia menerima cahaya misalnya, cahaya, nah ini cahaya, dia LED menyala, buzzer juga ikut menyala. Tapi jika cahaya ini kita lepas, berarti flame sedang tidak aktif atau low. Maka LED akan mati, buzzer juga akan mati. Baik. Sekarang kita menuju ke proses ke aplikasi Blink. Baik, kita menuju ke aplikasi Blink. Kita buka Chrome. Silahkan ketik
rekan-rekan ketik Blink Cloud. Lah yang ini rekan, Blink Cloud. Kemudian silakan klik yang atas ini. Kita klik. Nah, di sini rekan-rekan pertama kali kalau belum punya akun Blink Cloud, kita disuruh untuk mendaftar. Kemudian silakan mendaftar atau sign up. Kalau misalnya rekan-rekan sudah punya akun Blink, nanti kita cukup langsung login ini aja. Ini kita anggap kita belum punya akun ya rekan. Kita daftar dulu. Oke. Mohon maaf sebentar. Saya keluar dulu dari akun Blink saya. Nah, kita ulang ya rekan-rekan. Kita ulang. Kita buka Chrome. Kemudian kita ketik Blink. Pakai Y ya rekan-rekan. .cloud. Kemudian enter. Ini yang udah punya akun ternyata ya rekan-rekan. Coba kita login dulu. Kemudian kita logout. Ini tampilan bila mana kita sudah punya akun ya rekan-rekan. Coba kita cari yang tampilan belum punya akun ya. Sign up dulu. Yang ini coba. Yang atas. Nah ini ya rekan-rekan. Kita daftar dulu karena kita belum punya akun. Sebentar, maaf. Silakan rekan-rekan klik yang sign up ini. Dan nanti rekan-rekan silakan isi Gmail Anda, misalnya di sini riyadisimpati@gmail.com misalnya. Oke. Nama Gmail resmi rekan-rekan. Terus di sini klik I agree. Kemudian klik sign up ini. Kemudian nanti rekan-rekan akan dapat alamat di Gmail rekan akan dapat pemberitahuan dari pihak Blink by Gmail. Di sini nanti Gmail kita buka. Oke. Gmail kita buka. Di sini nanti akan ada pemberitahuan dari Blink. Nah ini. Silakan nanti rekan-rekan lengkapi sesuai dengan permintaan Blink. Oke. Nanti kemungkinan seingat saya ada sistem pembuatan password dan lain-lain. Jadi nanti silakan diikutin. Nah, nanti kalau rekan-rekan sudah punya akun, nah nanti silakan login. Nanti silakan rekan-rekan login. Oke, loginnya dari sini ya rekan. Login, silakan masukkan email, silakan masukkan password dan lain-lain. Baru kita login. Oke. Ini adalah tampilan web dari Blink ya rekan-rekan. Dan nanti rekan-rekan juga bisa silahkan mendownload di HP atau Play Store. Ya rekan-rekan. Ini seperti ini. Aplikasinya nanti seperti ini. Mohon maaf. Ini yang Blink Cloud ini rekan-rekan. Blink. Warna hijau dan hitam, hijau muda ya rekan-rekan. Ini bisa kita dapatkan di Play Store. Jadi silakan ketik Play Store, silakan cari Play Store. Di Play Store nanti silakan ketik Blink. Ya kan? Blink IoT, Blink spasi IoT ya rekan. Blink spasi IoT.
Dan nanti rekan-rekan silakan install. Atau untuk temporary kita memakai web Chrome yang ada di laptop tidak menjadi masalah. Baik, saya anggap rekan-rekan sudah punya semua akun Blink-nya. Mari kita menuju proses selanjutnya. Tadi kita sudah punya code dasar ya rekan-rekan. Code dasar yaitu mengaktifkan jika flame mendeteksi api atau cahaya, maka LED merah menyala dan buzzer juga menyala. Oke. Nah, untuk di Blink nanti di sini ada penambahan code. Di sini ada penambahan code yang nanti mari kita code bersama-sama secara perlahan supaya nanti kedepannya kita belajarnya lebih paham dan mendetail. Baik. Nah, cara menambahkannya, ya kita masuk ke web Blink tadi. Pertama kita menuju device, kemudian arahkan ke developer zone. Kemudian kita klik yang new template ini. Nah, cara penamaan di sini pertama kali adalah kita membuat nama template ya rekan-rekan. Cara penamaannya biar nanti karena proyek kita nanti kedepannya tidak sedikit, mungkin ada berapa proyek misalnya 5 atau 10 proyek misalnya. Kalau kita belajar 1 juli aja proyek sudah cukup, nggak terlalu bingung ya nanti ya. Tapi kalau nanti proyek kita udah banyak, maka jika tidak hati-hati dalam penamaan di sini, nanti proyek kita saat pencarian data stream dan lain kita bisa kewalahan. Nah, ini kita sesuaikan aja tadi. Code kita tadi kan masalah flame, LED, buzzer. Kemudian misalnya kita namakan di sini flame sesuai code-nya kita ya, proyeknya kita flame. Terus ada apa lagi tadi? Ada LED ya, LED. Kemudian spasi, ada apa lagi tadi? Buzzer. Dan nanti ini mau kita konekkan ke Blink, berarti kita kasih Blink misalnya. Blink. Kalau misalnya flame gitu aja gimana Pak? Nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting nanti di saat membuat data stream dan lain-lain kita tidak kebingungan. Kemudian setelah itu kita down. Kita simpan down. Oke. Template sudah kita buat. Terus kita menuju ke device. Setelah membuat template adalah kita membuat device. Oke, kita klik device. Kemudian kita klik new device. Oke. Kemudian kita ambil device dari template yang sudah kita buat tadi. Maka di sini kita klik from template. Template-nya apa tadi yang kita buat? Nah, ini muncul ya rekan-rekan. Nanti kalau misalnya proyek kita banyak, di bawah sini muncul banyak banget. Tapi karena baru satu, nah ini kita tinggal klik aja. Klik, kemudian create. Nah, kita sudah punya satu device di sini ya rekan-rekan. Nah, ini, code ini adalah hasil otomatis yang kita dapatkan dari Blink. Yang paling atas ini adalah Blink template ID, kemudian yang bawahnya adalah Blink template name, kemudian yang paling bawah adalah Blink out token. Nah ini kita copy, Ctrl C, kita masukkan ke code yang kita buat tadi. Nah posisinya di paling atas ini, Ctrl V. Ingat ya rekan-rekan. Ini artinya ada 3, yaitu template name, kemudian Blink out token. Loh, kok cuma muncul 2 Pak? Ya udah kita bikin manual aja. Kalau tidak muncul semuanya. Di sini kita ketik define, hati-hati, Blink. Untuk yang ketiga ini adalah nanti oh ini berarti yang nggak ada adalah yang template ID ya kan. Kita enter, berarti posisinya paling atas ini ya kan. Kemudian kita ketik define. Tapi pada awal-awalnya kita sebenarnya
sekali copy muncul semua rekan, tapi ini ternyata cuma 2, yaitu template name dan auto-token. Baik, mari kita ketik secara manual. Yang penting ketika unsur ini terpenuhi, harus ada, tidak boleh tidak ada satupun. Blink, mohon maaf underscore-nya punya saya agak error, maka saya kasih dari sini. Blink kode dasarnya adalah underscore template underscore ID, kemudian spasi 2. Nah, kita cari template ID-nya berapa. Nah, di sini tadi kita cari lagi, kita coba klik device. Maaf, ini kita buang dulu. Ini device kita ya rekan-rekan. Kemudian kalau belum tersedia template-nya, kita cari ke developer zone. Nah, ini device-nya rekan-rekan yang kita buat tadi. Ini kita klik. Nah, dia muncul di sini. Nah, ini define blank template ID, ada juga define blank template name. Lain tadi template name sudah, terus auto-tokennya juga sudah, yang belum adalah template ID. Nah, ini kita copy nih. Yang merah ini kita copy. Oke. Ctrl C. Kita pindahkan ke code kita tadi. Lah di sini. Was, jangan sampai salah. Ctrl V. Nah, oke. Nah, berarti tiga code dasar sudah terpenuhi. Kemudian selanjutnya, code selanjutnya adalah char SSID, nama wifi kita, karena ini Blink itu pakai wifi ya kan. Kemudian kita tambahkan ini kurung kurawal kotak. Kemudian jangan lupa sama dengan petik 2 nama wifi kita di rumah apa, atau kalau boleh rekan-rekan boleh wifi pakai wifi UPB, boleh pakai wifi rumah boleh. Kebetulan saya di rumah SSID ini rekan-rekan Riyadi, ini nama wifi saya di rumah. Kemudian maaf, nama wifi saya Riyadi strip simpati. Jangan lupa dikasih titik koma akhirannya. Kemudian enter, kita tambahkan code lagi, char pas. Pas ini adalah passwordnya kan. Awas hati-hati huruf gede dan kecilnya. Tambahkan kurung kurawal kotak, buka dan tutup. Kemudian sama dengan tanda petik. Nah, ini adalah password wifi saya. Riyadi 12 pager. Jangan lupa titik koma. Oke. Kemudian enter. Nah, rekan-rekan, kita udah menambahkan 5 baris ya rekan. Nah, ini untuk menuju ke proses Blink ini codingnya lumayan ya rekan. Makanya kalau rekan-rekan nggak mau ngoding manual, bisa pakai ChatGPT. Tapi namun untuk belajar kali ini, praktek ini kita nyoba code manual. Kemudian selanjutnya adalah crash include atau sertakan. Sertakan apa? Wifi. Awas hati-hati. W-nya gede, I-nya kecil, F-nya gede, I-nya kecil. Titik, H-nya juga kecil. Baru kurung tutup. Oke. Nah, wifi di sini nanti kalau misalnya diupload kok wifi ini file belum direktori begitu, kita nanti bisa include dari sini. Nah, ini di sini kebetulan saya sudah tersedia rekan-rekan wifi. Nah, dari sini atau manual dari ini. Nah, ini ada ini ya. Ini namanya library ya rekan-rekan. Ini ada library. Namun kita kesampingkan dulu. Kita membuat file code-nya dulu. Kemudian code berikutnya adalah crash define kurung buka Blink. Awas hati-hati huruf besar kecilnya. Blink.
S-nya besar, lainnya kecil, simple, E-nya besar, ISP 32.H, kemudian kurung tutup. Oke, kita sudah menambahkan code di sini. Kemudian kita scroll ke bawah, perlu penambahan code juga ya rekan-rekan. Nah, jadi ini yang out token ini dan char SSID ini adalah nama WiFi kita, kemudian char pass ini adalah password kita. Kita perintahkan di sini juga di setup awal. Nah, kita tambahkan di paling bawah boleh, paling atas boleh. Posisinya di setup ya rekan-rekan. Di void setup ini. Di sini kita tambahkan code blink titik begin kurung buka blink huruf gede semua rekan, hati-hati, underscore out underscore token koma lah SSID kita tadi SSID koma pas, hati-hati titik komanya jangan lupa dikasih. Kemudian di void setupnya void loopnya, nah kita kan mau mengindikasikan di blink tadi, jika ada api maka LED merah menyala, buzzer juga menyala. Nah, di sini perlu rekan-rekan ketahui ya. Maaf, saya notepad. Mana ini notepad? Notepad. Nah, sebagai catatan rekan-rekan. Di blink nanti rekan-rekan pasti akan mengenal namanya simbol ini, V. Dan ini adalah simbol virtual. Oke. Misalnya di sini kita membuat code ada yang simbolnya begini. V1,1. Ini perlu diingat rekan-rekan. Ini berarti adalah nanti perintah di blinknya adalah termasuk integer. Oke. Integer. Jadi kalau ada V1,1 berarti integer. Oke. Atau kemudian atau yang lainnya. Nanti kemungkinan ada juga ada code yang model begini rekan-rekan. V2, misalnya tanda petik api terdeteksi, terus tanda petik tanda kurung. Nah, ini kategorinya adalah string. Ya, jadi ini perlu diingat ya rekan-rekan. Yang ini tadi adalah nanti perintah di blinknya waktu membuat data streamnya, yang atas adalah integer. Jadi V1,1 misalnya, atau V1,0 misalnya, berarti termasuk integer. Terus V2, ada tag ini misalnya di dalam petik ini, berarti ini termasuk perintah data string. Kalau yang atas ini adalah data integer. Nah, nanti rekan-rekan ke depannya juga menemukan kayak gini. Ada lagi. Yaudah, ini aja cukup ya rekan. Cukup dulu. Kita nyoba
integer dulu dan string dulu. Nanti kedepannya kita sambung lagi. Oke, nah ini apa Pak maksudnya? Maksudnya adalah integer ini, misalnya ada V1,1, ini adalah untuk nanti pembuatan code untuk indikasi LED. Kemudian yang V2, API terdeteksi ini, nanti adalah yang data string ini adalah untuk indikasi label atau statusnya. Oke. Ini kenapa Pak angkanya berbeda? Emang harus berbeda? Tidak boleh sama. Misalnya nanti di sini ada V2, else-nya pasti juga ada, pengecualiannya pasti juga ada V1, V1,0. Ini masuknya integer juga kan. Ini pengecualiannya. Kalau V1,1 ini adalah nanti LED-nya menyala, V1,0 adalah LED-nya mati. Nah, V2 yang ini bagaimana Pak? Ini sama, yang string ini sama. Nanti pasti di code kita juga harus menuliskan V2, titik 2, API tidak terdeteksi. Jadi kebalikannya ya, API tidak terdeteksi. Oke, tanda petik, kurung tutup. Nah, pasti beda-beda ya kan. V1 ini adalah untuk integer, nanti untuk LED. Nah, di sini saya tambahkan widget LED, Kemudian yang string ini nanti adalah untuk widget itu namanya penyimbulan ya. Apa yang mau kita tampilkan nanti di blink gitu. Widget label. Oke, nanti kita prakteknya saja kan. Dua ini aja dulu, nanti supaya nggak bingung. Oke, nah kalau misalnya ada dua modul nih, tadi kan hanya modulnya hanya flame sama flame saja ya, berarti modul inputnya cuma satu ya. Nah kalau misalnya dua bagaimana Pak? Kalau misalnya dua ya, berarti nanti di sini ada V3,1 untuk modul sensor pair misalnya. V3,0 berarti untuk LED tidak aktifnya pair. Kalau V3,1 berarti untuk LED aktifnya pair. Oke, dan seterusnya. Ini kita nyoba pakai satu modul dulu. Jadi angkanya nggak boleh sama ya kan. Kalau V1 udah dipakai untuk integernya LED, berarti untuk stringnya, untuk labelnya harus pakai V2. Oke, jangan sampai dipakai double. Di sini nanti LED-nya kita indikasikan di kodenya V1, nanti di labelnya kita V1 lagi gitu. Jadi nggak boleh. Oke, kita sekarang praktekkan di code-nya. Kita mau menampilkan apa tadi? Jika flame aktif, merah menyala, buzzer menyala, kita di blink mau menampilkan apa? Oke lah, kita tampilkan LED misalnya. Berarti di sini kita tambahkan code blink titik virtual write. Awas hati-hati huruf besar kecilnya. Kurung buka. Nah ini kan kita menampilkan LED. Berarti jenis datanya tadi kalau LED adalah integer. Nah, misalnya kita kasih di sininya V1. Apa sudah gede ya kan? V1,1. Loh. Jangan lupa titik koma ya kan akhirannya. Kok V1,1 Pak? Karena ini kan LED merah menyala, buzzer menyala. Makanya nanti LED-nya juga harus menyala. Jadi kalau V1,1 itu adalah LED-nya menyala. Jadi di sini nanti LED menyala ya. Widget LED blink menyala. LED blink menyala.
on gitu aja ya, on. Oke. Nah, terus kalau misalnya nanti flame tidak aktif, berarti kan merahnya low. Berarti di sini yang di Elsa-nya kita tambahkan blink. Kebalikannya, blink titik virtual bright kurung buka. Jadi V1 integer menyala ya, LED menyala ya. Berarti di sini V-nya huruf besar kan? V1, 0. Jangan lupa titik koma. Kenapa 0, Pak? Kan merahnya low, tidak menyala. Berarti LED-nya nanti di sini di blink-nya saya kasih komen ya, widget di blink, widget LED di blink nantinya juga akan off. Oke. Nah, sekarang kita mau menambahkan apa lagi? Sekarang nanti kita mengharapkan di blink muncul LED widgetnya menyala. Kemudian saat LED mati, nanti widget LED di blink off. Sekarang kita pengen menampilkan lagi apa lagi? Misalnya pengen menampilkan ini tadi misalnya status api terdeteksi misalnya. Berarti di sini kita tambahkan di bawahnya ini ya. Di bawahnya ini kita tambahkan blink titik virtual bright kurung buka. V1-nya kan udah untuk integer nih. Integer LED hidup dan integer LED mati. Berarti di sini ganti V2. Koma. Tanda petik karena string ya jenis datanya. Api terdeteksi. Oke, jangan lupa akhirannya kurung titik koma. Oke. Jadi saat LED menyala karena merah high terus buzzer high, maka nanti LED-nya akan menyala. Terus di labelnya nanti akan muncul api terdeteksi. Nah, ini pengecualiannya. Lah kalau LED tidak menyala, buzzer tidak menyala, tadi kan LED-nya di widget nanti juga akan off. Lah di bawahnya kita tambahkan nanti status labelnya juga pasti api tidak terdeteksi atau terserah rekan-rekan lah mau mengindikasikan apa, aman apa gimana gitu. Di sini kita ketikkan blink titik virtual bright. Tadi angka V berapa tadi? V2. V2 api terdeteksi. Berarti sekarang awas hati-hati V-nya gede. V2, koma, tanda petik api tidak terdeteksi. Api tidak terdeteksi. Oke. Jangan lupa akhirnya dikasih titik koma. Nah, oke. Kita cek dulu. Jadi ini adalah virtual V1,1 ini adalah virtualnya LED saat on. Kemudian V2 ini adalah api terdeteksi. Ini nanti di sini saya komen ya. Isi label. Isi label. Datanya di sini adalah string. Kalau yang LED tadi adalah datanya adalah integer. Oke. Kita cek dulu ke atas. Barangkali ada yang kurang. Namanya dari sini ada di 12, oke. Oke. Ini ya rekan-rekan. Ini yang tadi cuma pakai code biasa, sekarang kita coba kalau udah begini, berarti ntar dulu kita uploadnya belakang dulu aja ya. Kita lari ke web blink tadi. Nah ini, kita lari ke web blink.
coba kita tengok device kita. Nah, ini device kita ya rekan. Nah, seperti ini. Sebentar. Nah, terus kita edit begini. Oke. Nah, ini yang saya maksud. LED dan widget LED. Kemudian label tadi adanya di sini ya rekan. Oke. Tadi kan pertama kita bikin template. Ya kan, template jadi. Template ini new template udah jadi. Baru kita jadikan device. Nah, device jadi ini wujudnya adalah ini. Nah, nih, ini namanya device kita. Sebelum buat ini kan tadi kita membuat template. Membuat device, ambilnya dari template. Jadinya ini kita namakan ini. Oke. Nah, ini kita klik. Kemudian kita menuju ke data stream. Kita masukkan data stream dulu. Nah, oke. Klik new data stream. Oke. Kita lihat code kita tadi. Data streamnya apa aja? Oh, ada V1,1. Jenisnya integer. Nah, ini apa? Indikasinya, tulisannya LED. Jadi di sini kita sesuaikan aja. Di sini kita namakan LED. Misalnya LED indikasi misalnya. Datanya apa tadi datanya? Datanya adalah V1. V1. Nah, kita klik V1. Oke. Tipe datanya apa? Virtualnya adalah V1, tipe datanya adalah integer. Karena dia hanya menampilkan angka 1 dan 0. Berarti gini, di sini kita masukkan, kita pilih. Kan di sini ada double string enum location integer. Nah, kita pilih yang integer ini. Baru kita save. Nah, dia muncul di sini kan. Nanti di widgetnya muncul LED indikasi. Nah, minimalnya 0, maksimalnya 1. Kemudian tadi kita juga mau menampilkan apa? Menampilkan label. Kemudian ini data stream. Kita lihat di code-nya. Di code-nya tadi adalah selain integer yang berupa LED tadi dan V1 tadi juga mau mengadakan kemunculan label. Datanya adalah string. Ini adalah kodenya V2. Nah, di sini kita pilih V2. Oke. Nah, jenis datanya apa tadi? Kan label. Kalau label berarti string. Nah, maka ini yang saya maksud tadi. V1 integer, nanti widgetnya LED. V2 label tulisan begini, datanya string, nanti widgetnya adalah label. Oke, maka di sini kita pilih data string. Baru kita save. Kemudian kita, jangan lupa ini ya kan. Nanti kalau lupa nggak save and apply, di sini nanti akan hilang, kita harus nyeting lagi. Jangan lupa di save and apply. Nah, sekarang data stream sudah kita buat. Ini adalah nama device-nya ya rekan-rekan, flame LED buzzer blink. Ini adalah data stream-nya yang akan kita munculkan ke dalam widget. Langkah selanjutnya adalah kita edit lagi. Kita menuju device, flame LED buzzer dan lain-lain lagi. Kemudian kita edit. Nah, kita tiba saatnya untuk memunculkan widget. Nah, ini widget. Tadi pertama kita pengen memunculkan apa? Pengen memunculkan LED. Nah, ini ada LED ya kan. Kita kontrol, kita tekan, kita seret ke kanan. Nah, masukkan ke sini. Oke. Kita sesuaikan. Kita lebarkan dikit, boleh. Nah. Kemudian kita setting. Kita klik tanda ini, kita setting. Nah, ini kan tadi sudah ada penamaan ya. LED gini aja boleh. Terus tadi penamaan kita adalah LED indikasi. Data streamnya apa tadi? Kalau soal LED, lah kita cari. Lah di sini udah ada ya kan. Ini baru satu modul. Kalau nanti banyak, kalau tidak sesuai namanya begini, kita jadi kerepotan. Makanya kita sesuaikan aja LED indikasi. Di sini LED indikasi V1. Misalnya ya. Berarti kita pilih, klik. Oke. Sesuaikan warnanya apa. Kalau pengen menunjukkan warna ya ini, klik. Misalnya merah misalnya. Merah. Oke.
berarti kita save. Nah, nanti kalau udah ada proses ini akan merah. Kemudian selain LED kita tadi akan memunculkan apa? Di code kita tadi kita akan memunculkan label yang berisi API terdeteksi dan API tidak terdeteksi. Maka di sini yang berkaitan dengan label kita pilih lah ini label. Label kita klik kanan. Nah, sini. Terus jangan lupa kita lebarin dikit, terus kita isi data streamnya yang tanda gerigi ini kan. Kita klik. Nah, label tadi kita diganti label kita aja boleh, terus diganti kata status misalnya, status atau label juga boleh. Nah, tadi tulisan tadi di berapa? Oh, tadi di string P2. Nah, kenapa di string P2 apa, Pak? Data stream tadi kita kan waktu membuat atau code-nya kan di P2. Terus data stream-nya di apa tadi? Data stream-nya juga di P2. Oke. Kita mau munculkan label nanti di itunya. Di dashboard-nya. Berarti kita save. Oke. Jadi dua ini nanti siap muncul. Jangan lupa di save and apply ini. Kalau tidak nanti takutnya hilang. Kita harus nyeting ulang. Save and apply. Oke lah, muncul kan. Dan nanti ini adalah indikasi LED. Di saat nanti flame mendeteksi api, LED menyala, buzzer menyala. Nah nanti diharapkan ini menyala. Tadi kita setting merah. Terus nanti tadi di kodenya jika merah nyala, buzzer nyala, LED nyala, tadi juga ada label pengennya menyala. Dan nanti kita di sini kita harapkan muncul kata-kata api terdeteksi dan api tidak terdeteksi gitu. Oke. Setting data stream dan LED widgetnya yang kita munculkan nanti adalah LED dan label sudah berhasil. Berarti kita tinggal menguji coba code-nya yang kita buat tadi ini. Oke, rekan-rekan. Nah ini kita program ulang ke sini yang sudah memakai Blink, kita uji coba, mudah-mudahan lancar. Oke. Kita tunggu sejenak. Jangan lupa ya rekan, kalau misalnya library-nya belum ada, file directory itu kita tinggal klik dari sini. Library-nya apa? Misalnya kita harapkan Flame misalnya. Nah, kalau Flame otomatis ya dia ada ya. Kalau misalnya nanti ketemu yang library yang agak susah seperti modul DAT dan lain-lain, nanti bisa ketik di sini. Di yang kayak gambar buku berdiri ya rekan. Di library manager. Misalnya kita pengen library DAT 11 misalnya. DAT 11. Nah, biasanya DAT 11 itu adalah ini boleh. Terus yang lainnya juga boleh. Nah, oke. Nah, ternyata ini masih ada rekan-rekan. Masih ada keeroran, kita cek ulang. Ayo. Define Blink Simple ESP32H. Nah, ini saya cek dulu. Define Blink Simple. Kenapa dia tidak mau? Blink. Ini terjadi error. Coba kita upload ulang ya kan. Kita tunggu sejenak. Untuk pemakaian Blink ini agak lumayan berat ya kan. Jadi butuh waktu saat kita menguploadnya. Masih tidak mau juga. Sebentar. Oh, ini maaf rekan, ini bukan define. Ini adalah include. Coba kita ganti include.
Oke. Include WiFi, include Blink Simple SP32. Kemudian kita upload. Kita upload ulang. Kita coba, mudah-mudahan nanti berhasil. Dan bisa memunculkan nyala LED. Jika LED nanti di sini nyala, maka di web ini juga harus menyala. Terus statusnya API terdeteksi dan API atau API tidak terdeteksi. Kita tunggu sebentar, mudah-mudahan berhasil. Ini tadi adalah flame-nya ya rekan-rekan. Ini buzzernya. Kemudian ini adalah LED-nya. LED-nya ada di tengah. Ya kabel-kabelnya lain ini kan sudah terkait dengan modul-modul yang lain. Nggak perlu kita pikirkan. Karena kode kita tadi kan hanya flat, LED, sama buzzer. Baik, kita tunggu sesaat. Dan nanti tidak menutup kemungkinan selain LED, buzzer, nanti kita juga bisa menampilkan mode GOG ya kan. GOG. Misalnya seperti sensor jarak, sensor DHT11 untuk suhu, kemudian dan untuk kelembapannya. Nanti rencana mungkin di video-video berikutnya nanti akan coba kita tampilkan atau kita pelajari bersama. Oke, kita tunggu sebentar sampai proses uploadnya oke. Oke, proses codingnya saya rasa berhasil rekan-rekan. Nanti kita coba uji bareng-bareng. Apakah widget yang di aplikasi Blink bisa menyala atau tidak? Baik, coba kita buka ya rekan-rekan. Ininya dulu kita ini. Nah, dia nyala ya rekan-rekan. Ternyata berhasil rekan-rekan. Oke. Ini flame tidak aktif. Coba kita ini lagi. Aktif. Coba misalnya pakai API ya rekan-rekan. API juga aktif. Atau kita coba pakai sinar. Aktif lagi. Kalau tidak ada sinar, di web dashboard juga tidak aktif. Di sini aktif ya rekan-rekan. Jika ada sinar atau API. Oke. Sukses. Demikianlah, mudah-mudahan penyampaian yang mungkin panjang lebar ini bisa bermanfaat. Nanti kedepannya bisa kita perbaiki lagi ya yang belum ada, misalnya GOG nanti terkait dengan DHT11 atau sensor jarak dan sensor lainnya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Untuk kedepannya kita tetap semangat karena semua hal itu bisa kita pelajari baik secara individu maupun secara bersama-sama. Mohon maaf Bapak dosen, mudah-mudahan sedikit pembelajaran materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswa lainnya, terutama saya juga masih belajar. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih kita tingkatkan lagi. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan atau video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.